Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah pada hari ini, Sabtu 27 Maret 2021, dengan judul pembahasan Kesetiaan Elisa Diberi Pahala. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah Engkau berikan bagi kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, dan kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Firman Tuhan berkata, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Nabi Elia sudah hampir hendak mengakhiri pekerjaannya di dunia ini. Seorang yang lain harus dipanggil untuk meneruskan pekerjaan pada zaman itu. Dalam perjalanannya, Nabi Elia ditujukan ke arah utara. Kemana saja Nabi Elia memandang, tanah yang dilihatnya adalah dimiliki oleh seseorang yang tidak sujud menyembah Baal, yang hatinya telah tetap tidak bercabang dalam pekerjaan Allah. Pemilik tanah itu adalah Safat. Perhatian Nabi Elia tertarik kepada Elisa, anak Safat, yang bersama para hambanya sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa adalah seorang pendidik, pemimpin, dan pekerja. Elisa tidak berdiam di kota-kota yang padat penduduknya. Ayahnya adalah pengolah tanah, seorang petani, jauh dari pemborosan kota dan istana. Elisa telah menerima pendidikannya. Ia telah dilatih dalam kebiasaan kesederhanaan, penurutan kepada orang tuanya dan kepada Allah. Tetapi meskipun mempunyai roh yang lemah lembut dan pendiam, Elisa tidak mempunyai tabiat yang berubah-ubah. Dia memiliki keikhlasan dan kesetiaan serta kasih dan takut akan Allah. Ia mempunyai sifat-sifat seorang pemerintah. Tetapi bersama itu semuanya adalah kelemah lembutan seorang yang mau melayani. Pikirannya telah dilatih dalam perkara-perkara yang kecil, supaya setia dalam apapun yang harus dikerjakannya. Dengan demikian, sekiranya Allah memanggil dia untuk bertindak lebih langsung bagi dia, ia akan bersedia mendengar suaranya. Keadaan sekeliling tempat kediaman Elisa adalah kekayaan. Tetapi ia menyadari bahwa agar memperoleh suatu pendidikan yang serbaguna, ia harus menjadi seorang pekerja yang tetap dalam pekerjaan apapun yang perlu dilakukan. Ia tidak pernah menyetujui dalam hal apapun kurang pengetahuan dari hamba-hambanya. Ia telah belajar bagaimana melayani lebih dahulu agar ia dapat mengetahui bagaimana memimpin, mengajar, dan memberikan perintah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sejak saat itu Elisa menggantikan Elia, dan ia yang setia dalam perkara yang terkecil membuktikan dirinya juga setia dalam pekerjaan yang besar. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh menikmati lagi hari yang baru. Kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan.
yang telah memberikan satu pengalaman yang baik sehubungan dengan Elisa. Ketika dia hidup dalam kesetiaan, maka pahala dia peroleh. Bapa di surga, sadarlah kami melihat akan pengalaman dari Elisa, seorang yang setia, seorang yang sederhana, seorang yang rajin dalam pekerjaan, yang tidak mau hidup dalam pemborosan. Saat mana Elia memanggil dia untuk melanjutkan pelayanannya, dia memberi diri. Dan ini memberikan satu bukti bahwa orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan berkat dan tanggung jawab yang besar. Bapa di surga, saat mana kami memulaikan aktivitas hari ini, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jaga, pelihara, dan lindungi kami Bapa. Hindarkan dari mara bahaya celaka yang mudah berlaku bagi kami. Bahkan saat ini adalah waktu di saat kami akan menyembah Tuhan dalam perayaan Sabat Tuhan. Berkati kami, agar kami boleh menikmati akan hari persekutuan dengan Tuhan pada detik-detik perayaan Sabat ini. Benar-benar kami hanya datang untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Bapa di sorga, berkati mereka yang saat ini Tuhan dalam pergumulan oleh karena sakit, sembuhkan. Pergumulan oleh karena ingin mengikuti Tuhan, pertetapkan akan keputusan mereka. Dan Bapa di sorga, biarlah kami tetap setia, kami dalam keadaan sehat dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dan kami tetap merasakan berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan berjumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.